Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 823-825. Berjalan-jalan di sini, berpura-pura, berjalan ke kelas 11 SMA Lin Hai No. Satu adalah seorang sosok yang sangat muda dan tampan. Dilihat dari wajahnya, orang itu tidak terlalu tua, mungkin berusia awal 20-an. Wajahnya putih dan matanya cerah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidungnya seperti empedu yang menggantung dan wajahnya seperti batu giok. Dan orang itu juga membuat gaya rambut khusus untuk dirinya sendiri, jas dan sepatu kulitnya baru, dan dapat dilihat bahwa semuanya adalah merek terkenal, yang sangat berharga. Pada langkah pertama seorang sosok melangkah ke dalam kelas, banyak gadis telah menetapkannya sebagai pangeran menawan. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengeluarkan awal yang sama untuk menyapu tubuhnya. Jelas bahwa pria juga menikmati penampilannya. Tetapi tidak tahu mengapa, Mia Fang dan Lana Qin memiliki kesan buruk pada guru baru itu. Dengan komentar di hati Mia Fang untuk mengevaluasi, orang ini adalah emas dan batu giok, yang merupakan skandal. Tentu saja, ini adalah perbedaan antara bunga sekolah terbaik dan gadis-gadis biasa. Para lelaki itu masuk ke dalam kelas, berdiri di podium, mata mereka yang berbinar-binar menyapu seluruh kelas 11, sepertinya sedang mencari sesuatu. Pada akhirnya, mata guru baru itu tertuju pada Nindi Sue, tetapi dia juga melirik gadis-gadis di sekitar Sue. Bajingan, aku tidak menyangka bahwa SMA Lin Hai yang kecil akan memiliki begitu banyak gadis cantik. Jika aku tahu, apalagi yang akan kulakukan di luar negeri. Lebih baik aku datang ke sini sebagai guru sesegera mungkin. Guru baru itu melihat Mia Fang, Lana Qin, Mia Nangong, Lin Sailing, dan Nindi Sue. Dia langsung bangkit dalam hatinya. Namun, tak lama kemudian, mata guru baru itu jatuh pada sedikit hijau di antara bunga-bunga. Begitu banyak gadis cantik yang duduk di sekitar Kevin Ye. Guru baru itu awalnya marah, tetapi ketika dia melihat wajah Kevin Ye, dia langsung memiliki dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Kakinya tiba-tiba melunak karena takut. Aku lupa semua kata-kata pembuka yang indah yang telah aku rencanakan. Namun, saat dia menatap Kevin Ye, dia juga menatapnya. Mata dua orang itu begitu saling berpasangan, hanya merasakan bahwa udara tiba-tiba mengeluarkan bau mesiu yang kuat. Gila, aku tidak menyangka anak laki-laki ini ada di sini. Namun, aku tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ini sekolah. Bahkan jika dia ceroboh, dia tidak berani memperlakukanku di depan begitu banyak siswa. Memikirkan hal ini, mata guru baru itu sedikit bergetar, wajahnya kembali dengan senyum palsu. Halo, semuanya. Saya guru pengganti sejarah Anda yang baru. Nama saya Liu Minghai. Memang benar bahwa guru pengganti sejarah yang mencoba segala cara untuk memindahkannya ke kelas 11 sekolah menengah atas tidak lain adalah Liu Minghai, putra Liu Yanzi. Mendengarkan suara Liu Minghai yang dalam, banyak gadis yang tergila-gila padanya. Gadis yang bahkan lebih tergila-gila pada bunga terus bergumam, suara yang sangat elegan, nama yang sangat indah. Untuk gadis seperti ini, kebanyakan orang hanya bisa memberinya mata putih besar. Kedatangan Liu Minghai yang tiba-tiba memang menjadi badai kecil di hati Kevin Ye. Namun, Kevin Ye segera menyadari bahwa orang ini bukanlah seorang guru di sini, tetapi memiliki rencana lain. Untuk pemikiran hati-hati keluarga Liu di ibu kota kekaisaran, Kevin Ye dapat berpikir jernih dengan jari-jari kakinya. Namun, untuk Liu Minghai, Kevin Ye tidak terlalu optimis tentangnya. Di matanya, dia hanyalah generasi kedua yang kaya yang berjalan-jalan dengan anjing dan berkelahi dengan ayam. Dia tidak punya telur. Jadi Kevin Ye hanya melirik Liu Minghai beberapa kali, dan kemudian beralih ke buku ekstrakurikulernya sendiri. Namun, Kevin Ye tidak menganggap serius Liu Minghai. Liu Minghai sangat memusuhi dia. Terutama ketika dia melihat Kevin Ye dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik di kelas, kemarahan Liu Minghai bahkan berkurang. Kombinasi kebencian baru dan kebencian lama membuat Liu Minghai memiliki dorongan untuk menyentuh cetakan Kevin Ye dan membuat bajingan kecil keluarga Ye terlihat jelek. Setelah memikirkannya, Mona Liu tiba-tiba menggerakkan alisnya. Berdiri di peron, Liu Minghai Liu menunjukkan senyum tipis dan berkata, rekan-rekan siswa, saya juga pertama kali menjadi guru Anda. Agak rumit untuk mengatakannya. Kalian semua adalah siswa kelas 3, dan kalian akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang kejam.
Agar tidak menyesatkan anak-anak orang lain, maka aku ingin tahu tentang pelajaran sejarah kalian terlebih dahulu. Kemudian kami akan menetapkan tujuan pembelajaran yang sistematis untuk kalian. Ucapan Liu Minghai terbuka dan jujur, yang membuat banyak siswa di kelas 31 merasa bahwa guru tersebut masih dapat diandalkan. Namun Liu Minghai tentu saja memiliki rencananya sendiri. Kemudian semua orang melihat senyum aneh di wajah Liu Minghai. Mona Liu melangkah turun dari panggung, dengan lembut raw membuat lingkaran di dalam kelas. Akhirnya, langkah Liu Minghai terpaku di sisi Kevin Ye. Berpura-pura tidak mengenal Kevin Ye, Liu Minghai mengulurkan tangannya, mengetuk meja Kevin Ye dengan lembut, dan kemudian berkata, teman sekelas ini, meskipun aku hanya guru penggantimu, kamu membaca buku ekstrakurikuler di kelas guru. Tingkah laku seperti ini, seperti tidak menghormati guru. Setelah berkata demikian, Liu Minghai meletakkan tangannya di atas meja Kevin Ye dan terus tersenyum, teman sekelas ini, tolong berdiri. Kevin Ye mencibir dan berkata dalam hatinya, orang-orang dari keluarga Liu ini benar-benar tidak saling kenal, bagus sekali kalau aku tidak mencari masalah dengan mereka. Aku berani dengan sengaja mengaduk-aduk kursi ini. Meskipun hatinya tidak senang, tetapi di depan seluruh kelas begitu banyak siswa, Kevin Ye atau malas berdiri. Liu Minghai tersenyum, sambil menyita buku-buku ekstrakurikuler Kevin Ye, sambil berjalan ke podium. Berdiri di podium lagi, Liu Minghai menatap Kevin Ye dan berkata, siswa ini, membaca buku-buku ekstrakurikuler di kelas sejarah, saya pikir nilai sejarahmu seharusnya sangat bagus. Baiklah, guru akan mengujimu. Seperti yang kita semua tahu, sejarah adalah pelajaran untuk diingat. Sekarang kamu pilih rencana pelajaran yang paling kamu kenal dan bacakan kepada gurumu. Selama kamu membacanya, guru akan mengembalikan buku ekstrakurikuler kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bisa membacanya, maka kamu harus menerima hukuman guru. Bagaimana dengan itu? Jelas, Liu Minghai sengaja membuat masalah bagi Kevin Ye. Dalam pandangan Liu Minghai, tidak peduli seberapa bagus nilai seseorang, tidak mungkin untuk membaca buku teks kata demi kata. Permintaan Liu Minghai yang tampaknya masuk akal, tidak hanya menjadi ancaman bagi orang-orang di kelas 11 sekolah menengah atas, tetapi juga merupakan tujuan yang disengaja bagi Kevin Ye. Dia ingin menipu Kevin Ye dan membuatnya terlihat jelek. Namun, atas permintaan Michael Liu, Kevin Ye tersenyum tipis, penuh dengan penghinaan. Dan dalam hati berkata, hal semacam ini tentang anak-anak. Anak berusia 3 tahun ini tidak akan bermain, tidak menyangka keluarga Liu juga menggunakan orang ini sebagai sarana, sungguh menggelikan. Bab 824. Liu Minghai memang bermaksud mencari masalah dengan Kevin Ye, tetapi sangat disayangkan bahwa menghafal teks itu terlalu sepele. Namun, perhitungan Liu Minghai dalam hatinya berdenting. Selama Kevin Ye tidak dapat menghafal teks dalam buku sejarah, dia akan memiliki alasan untuk membalasnya. Liu Minghai berpikir dengan baik. Dia akan membiarkan Kevin Ye menyalin teks di depan umum 100 kali pada saat itu, dan dia sangat lelah. Berdiri di ruang kelas 11 di sekolah menengah atas, Kevin Ye dapat digambarkan tidak bergerak seperti gunung, dan bahkan sudut mulutnya masih mekar dengan senyum mengejek. Dan mata seluruh kelas 11 sekolah menengah atas pernah terfokus pada Kevin Ye. Tidak seorang pun mengira bahwa Liu Minghai, guru pengganti sejarah yang baru, tercengang dan kemudian tertawa dalam hatinya, Bu, anak ini tidak takut meledakkan kulit sapi. Tetapi karena kamu menggali lubang sendiri untuk melompat sendiri, maka aku akan membiarkanmu tampil dengan baik. Namun, Liu Minghai berkata, oh, benar. Tampaknya siswa ini sangat percaya diri. Dalam hal ini, siswa ini, kita tidak akan melakukan apapun lagi di kelas hari ini. Kita akan mendengarkan dukungan Anda. Anda dapat memulai dengan pelajaran pertama sejarah kuno, peradaban Prakin. Setelah itu, Liu Minghai mengalihkan pembicaraannya, dan matanya menatap Kevin Ye dengan mata putih, tetapi teman sekelas ini, kami memiliki begitu banyak mata untuk menyaksikan Anda. Dalam proses melafalkan, jika Anda membuat kesalahan dalam pelafalan, Anda harus menyalin pelajaran itu 100 kali, oke? Para siswa kelas 11 di kelas 3 senior tiba-tiba terkejut. Lihat saya dan saya melihat Anda. Di sekolah menengah Lin Hai No. 1. Kami tidak terkejut mempelajari kata-kata bahasa Inggris, tetapi kami harus menyalin teks sejarah 100 kali. Itu benar-benar hal yang baru. Mata orang-orang kembali menatap Kevin Ye, menunggu jawabannya. Tampaknya demoralisasi Tuan Liu Minghai menjadi semakin dramatis. Namun, Kevin Ye tidak segera membalas Liu Minghai. Sebaliknya, dia berkata, tidak ada masalah dengan hukuman menyalin 100 kali, tetapi saya merasa bahwa metode Liu tidak adil.
Liu Minghai tersenyum dingin. Dia merasa bahwa kata-kata Kevin Ye hanya masalah hati dan menunda-nunda. Ini menunjukkan bahwa Kevin Ye sedang membual, dan dia mulai takut. Berpikir bahwa dia telah memahami hati Kevin Ye, Liu Minghai lebih percaya diri dan agresif dan berkata, apakah ini tidak adil? Teman sekelas ini, bagaimana kamu mengatakannya? Di mata semua siswa di kelas 11 sekolah menengah atas, Kevin Ye tampaknya tidak memiliki rasa takut atau bahkan sedikit pun penghinaan terhadap guru pengganti yang baru. Dengan senyum di matanya, Kevin Ye berkata, Nona Liu, sebagai seorang siswa, saya yakin dapat menghafal seluruh buku teks sejarah kata demi kata. Dan sebagai seorang guru, Anda seharusnya lebih tenang, mampu menghafalkannya kembali. Sekarang saya meragukan tingkat pengajaran guru pengganti Anda. Jadi, mari kita lakukan seperti ini. Dalam hal sejarah kuno, jika saya membacakan sebuah pelajaran dan Anda membacakan sebuah pelajaran, siapapun yang salah akan dihukum untuk menyalinnya 100 kali di depan umum. Hanya dengan cara ini dapat dianggap adil dan masuk akal. Liu Minghai tercengang. Dia tidak menyangka Kevin Ye akan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Sudut pandang ini rumit. Namun, serangan balik Kevin Ye membuat Liu Minghai dalam dilema. Pada saat yang sama, dia juga membuat siswa kelas 11 kelas 3 di sekolah menengah atas bersemangat. Sebagai seorang siswa, guru adalah otoritas. Tidak ada satupun siswa di sini yang berani menentang guru seperti Kevin Ye. Tetapi sejujurnya, hanya sedikit guru di kelas 11 SMA yang berani menyamai siswa dalam hal kekuatan ujian komprehensif selain bahasa dan matematika. Lagi pula, apakah Anda memiliki spesialisasi dalam teknologi? Menghadapi serangan Kevin Ye terhadap sang jenderal, Liu Minghai dengan bodohnya berdiri di podium, tidak dapat berkata apa-apa. Liu Minghai tampaknya telah lupa bahwa Kevin Ye sama sekali bukan siswa biasa. Dia tidak menghargai otoritas gurunya. Melihat Liu Minghai terdiam cukup lama, Kevin Ye membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, mengapa, apakah ada masalah? Kentang panas ini dibuang oleh Liu Minghai, tetapi sekarang kembali ke tangan Liu Minghai lagi. Liu Minghai adalah yang berikutnya, bukan yang berikutnya. Ragu-ragu selama setengah suara, Liu Minghai hanya merasa bahwa di bawah tatapan seluruh kelas, ada semburan keringat di dahinya. Pada saat ini, para siswa di kelas 11 SMA juga mulai membantu Kevin Ye. Tuan Liu, apa yang Anda takutkan jika dibandingkan dengannya? Ya, Nona Liu, Anda adalah seorang guru sejarah. Jika Anda tidak dapat dibandingkan dengan seorang siswa, itu akan sangat memalukan. Ya, Nona Liu, kami percaya pada Anda. Meskipun semua orang setuju untuk percaya pada Liu Minghai, tetapi pada kenyataannya, bahasanya lebih ironis. Jelas bagi semua orang bahwa Kevin Ye menulis kertas ujian bahasa Inggris dengan diam-diam. Namun, tidak ada yang percaya bahwa dia dapat menghafal seluruh buku sejarah. Pada saat ini, para siswa kelas 11 di sekolah menengah penuh dengan ide untuk menonton lelucon dan melihat Liu Minghai. Menghadapi ejekan para siswa di panggung dan penghinaan Kevin Ye, Liu Minghai tidak dapat turun dengan menunggangi harimau. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, karena siswa ini berkata begitu, mari kita bertanding. Tetapi bagaimanapun juga, saya seorang guru, dan Anda adalah seorang siswa. Di kelas pertama, Anda harus datang lebih dulu dan biarkan guru melihat pengetahuan dasar Anda terlebih dahulu. Sampai sekarang, Liu Minghai telah meninggalkan jalan kembali untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, jika Kevin Ye salah melafalkan pelajaran pertama, maka dia tidak harus kehilangan orang ini, dan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang Kevin Ye. Liu Minghai berpikir dengan hati-hati, Kevin Ye harus melihatnya. Dengan tidak sopan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan datang lebih dulu, saya akan datang lebih dulu. Bab 825. Di kelas 11 kelas 3, seluruh atmosfer meledak menjadi kobaran api. Liu Minghai, seorang guru tampan, baru saja menduduki jabatan tersebut dan berhadapan langsung dengan Kevin Ye, salah satu tokoh paling berpengaruh di kelas tersebut. Untuk sesaat, semua orang tega menyaksikan kegembiraan itu, dan puluhan pasang mata tidak dapat berhenti menoleh ke belakang dan ke belakang antara Liu Minghai dan Kevin Ye. Kevin Ye adalah pria yang periang dengan pikiran yang jernih. Mata kanibal Liu Minghai menatap Kevin Ye, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri. Sebenarnya, dalam hati Liu Minghai, dia tidak percaya bahwa Kevin Ye dapat melafalkan buku teks sejarah kata demi kata. Di depan begitu banyak orang di kelas, Kevin Ye berdeham dan berkata, dalam sejarah kuno, hanya Liu Minghai yang terus berdengung di seluruh kepalanya. Saat ini,
Liu Ming dan Hai Rao sangat luar biasa. Teks dan rencana pengajaran teks yang baru saja dibacakan Kevin Yegan adalah kata demi kata. Bahkan subjudul kecil di bawah banyak gambar dibacakan dengan jelas. Kenangan mengerikan semacam ini sama sekali bukan yang seharusnya dimiliki manusia. Awalnya, Liu Minghai masih ingin mengambil tulang dari telur, tetapi setelah mencarinya untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa tidak ada tulang yang dapat ditemukan. Dia hanya bisa putus asa dan melihat rencana pengajaran di tangannya. Tiba-tiba, suara Kevin Ye berhenti tiba-tiba, dan kemudian berbalik untuk melihat Liu Minghai di belakangnya. Nona Liu, sejarah kuno penuh dengan keringat. Di bawah mata semua orang, Liu Minghai akhirnya tersandung. Melihat kembali ke Liu Minghai yang ternganga, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Nona Liu, saya sudah selesai membaca, dan sekarang giliran Anda lagi. Liu Minghai tampaknya tidak mendengar kata-kata Kevin Ye. Dia membalik buku pelajarannya dan mencoba membaca setiap kata. Hampir semua siswa dapat melihat keringat di dahi Liu Minghai. Dia benar-benar gugup.